Dengan ini saya ingin memperkenalkan insya Allah Presiden Indonesia tahun 2019-2024 Bapak Haji Prabowo Subianto. Mari kita sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya. Saudara-saudara sekalian, tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Atas berkenannya lah kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat bertatap muka di gedung yang bagus ini, di hari yang baik ini, di malam yang baik ini, dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebagai insan yang beragama Islam, tentunya salawat dan salam kita hadapkan kepada junjungan umat Islam, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi agama dan pencerahan kepada kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, tokoh-tokoh yang saya hormati, yang hadir tentunya Saudara Erwin Aksa, Saudara Sandiaga Uno, Saudara Rizal Ramli, Saudara Rocky Gerung, Saudara Wisnu Wardana, Saudari Yani Motik, tokoh-tokoh HIPMI Kadin yang hadir, Saudara Agung Suryamal, Bayu Priawan, senior-senior HIPMI, pendiri HIPMI, Saudara Abdul Latif, senior-senior lain, Saudara Mahir Al-Gadri, Saudara Fuad Bawazir, Saudara Fuad Hasan Maksur, seluruh pengurus pusat dan daerah HIPMI yang hadir, pengurus pusat Kadin dan daerah yang hadir, jaringan pengusaha nasional, dan terutama Asosiasi Pengusaha Nasional untuk Indonesia Menang yang saya hormati dan banggakan. Tentunya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghormatan yang demikian besar diberikan kepada saya dan Saudara Sandiaga Uno. Saya mendadak diundang, tapi karena ini yang undang adalah 1000 pengusaha muda dari seluruh Indonesia, saya anggap ini sangat-sangat strategis. Saudara-saudara, beberapa saat yang lalu saya bersama Saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendapat kehormatan dan kepercayaan. Kami ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia untuk 2019-2024. Saya waktu itu memutuskan maju juga sebagai kelanjutan dari keprihatinan kita bersama yang kita rasakan bersama, terutama bahwa ekonomi kita seolah-olah bergerak ke arah yang tidak jelas. Ya, angka-angka selalu dikumandangkan oleh rezim penguasa, selalu angka-angkanya bagus. Kenyataannya di lapangan tidak bagus. Iya kan? Dan angka-angka yang keluar dari
Bank Dunia, dari pemerintah sendiri, indikator-indikator membenarkan bahwa ekonomi kita tidak sehat. Ya, ini dirasakan dalam diskusi lama, akhirnya kita putuskan bahwa tidak bisa keadaan dirubah kalau kita tidak berani untuk terjun ke kancah politik untuk merubah keadaan. Saya yang pertama paham bahwa saya bukan orang yang terhebat di Republik ini. Banyak yang lebih kapabel dari saya. Tetapi saya berada dalam posisi waktu itu yang tidak mau menyerah kepada kekuasaan yang mendorong ekonomi tidak berpihak kepada rakyat sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak pernah mau perpecahan. Saya tidak pernah mau konflik. Saya dibesarkan sebagai seorang kesatria. Lebih baik saya yang hancur daripada rakyat yang menderita. Itu tekad saya dari muda. Saya telah tanda tangan tekad dari sejak umur 18 tahun. Saya siap mati untuk Republik ini. Usia saya nanti Oktober 68 tahun. Sebetulnya saya ingin istirahat. Saya belum pernah istirahat dari umur 18 tahun. Saya tidak tahu libur. Saya hanya punya satu anak. Dia pun mengeluh. Saya tidak pernah memperhatikan dia. Saudara-saudara sekalian, saya ingin istirahat, tapi saya tidak rela lihat negara ini seperti sekarang. Karena itu saya mengajak anak-anak muda. Saya ajak saudara Sandiaga, saya ajak saudara Erwin Aksa, saya ajak Agung, semua saya ajak. Hei, ini generasi kamu, ini masa depanmu, ini tanggung jawabmu. Kamu harus siap. Dan karena itulah saya memang punya kesempatan didukung oleh partai-partai koalisi, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, ya, Partai Demokrat, Partai Berkarya, tapi terutama dalam menyusun sampai kita dapat koalisi mantap, saya harus mencari seorang calon wakil. Saya dari awal ingin calon wakil saya harus anak muda. Loh, kalau saya 68, pengganti saya harus lebih muda dari saya. Iya kan? Dan dia harus fit. Harus kuat. Harus sehat. Dia harus pinter. Betul. Dan dia harus lebih pintar dari saya. Anda tahu, itu adalah ilmu seorang panglima. Panglima harus milih orang-orang yang paling pintar supaya dia tidak terlalu capek berpikir. Betul. Kalau pemimpin kita bodoh, maaf. Delete, ralat. Kalau orang sekitar kita bodoh-bodoh, kita yang capek. Ya, dan calon pemimpin nasional harus ganteng. Iya kan? Kalau saya udah 68, oke lah, ya kan?
Jangan bandingin saya sama Sandi sekarang. Bandingkan 20 tahun yang lalu. Saudara-saudara, alhamdulillah saya ketemu seorang yang namanya Sandiaga Salahuddin Uno. Sebetulnya saya sudah minta dia dari 2014. Betul? Betul, ngaku loh. Lo ngaku loh. Dan sudah kriteria itu semua, cerdas ini. Ya harus juga, karena ini dunia internasional sudah begitu. Ya harus bisa ngomong bahasa Inggris lah. Dan kalau bisa, ya sudah mapan begitu. Jadi nanti nggak akan korupsi. Iya kan? Jadi memang tidak banyak. Termasuk saya terus terang aja, saya terbuka di sini, saya buka. Termasuk Saudara Erwin Aksa, saya minta. Betul. Mana Erwin? Ngaku loh. Ya kalau nggak Sandi, Erwin, aku minta. Benar, ini benar. Jadi saudara-saudara, alhamdulillah. Habis itu kita mulai maju, ya. 5 bulan yang lalu tidak dipandang sebelah mata, ya kan? Maju apa adanya, ya, paket hemat begitu. Paket hemat, tapi alhamdulillah kita terus, ya kan? Sambutan rakyat demikian. Saya bersyukur, waduh, wakil saya Sandi. Saya 1 titik, dia 15 titik. Berarti yang pinter siapa? Kalau bayangkan, mana ada wakil presiden yang mau pijit presidennya? Ini pidato serius atau gini, saudara-saudara, saya udah siapkan. Ini adalah 73 slide. Saya udah siapkan. Tapi deklarasi kalian, deklarasi tadi Ibu Yani sudah mencakupi. Apain lagi gue ngomong? Betul. Jadi saya tidak akan panjang lebar. Ya, saya hanya ucapan terima kasih kepercayaan saudara-saudara. Kita berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita mau Indonesia aman untuk semua. Adil untuk semua. Makmur untuk semua. Kita hormati dan kita sayangi dan kita akan lindungi semua suku, semua agama, semua ras, semua kelompok etnis di Indonesia. Ada yang menuduh kami ini Islam radikal. Jadi bingung. Satu hari saya dibilang Islam radikal. Habis itu besoknya tidak bisa jadi imam sholat. Habis itu lusanya saya Zionis. Habis itu saya Kristen karena ibu saya Kristen, ya kan? Ya terserahlah. Ya, saya dan Pak Sandiaga nggak ada, kita tidak ada ekstreman, nggak ada radikal-radikalan kita, ya kan? NKRI adalah final.
NKRI 17 Agustus harga mati. Tapi jangan harga mati terus, juga harga hidup. Ya, kita harus hidup. Jadi saudara-saudara, terima kasih, tapi tadi disinggung juga oleh Pak Sandi bahwa kita tinggal 27 hari lagi. Ya. Jadi hari ini terima kasih undangan ini, inisiator Pak Erwin. Kalau mau lihat nanti kira-kira kabinet kita bagaimana Pak Sandi? Saya kasih kriteria ya. Yang pertama harus pinter. Tapi tidak hanya pinter, harus punya akhlak. Dan harus muda. Tapi tidak hanya muda, harus berpihak kepada bangsa sendiri. Kita akan mencari putra-putri terbaik Indonesia. Ya, kita ingin nanti nahkoda tadi disinggung oleh Pak Erwin, navigasi harus benar. Tidak boleh salah kita. Kita sudah kita tahulah, ya kan? Dan jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan melihat ke belakang. Ya, jangan. Kita tutup buku, kita maju ke depan. Yang senior-senior kalau masih capable, masih hebat, masih punya pengalaman akan kita pakai juga. Ya kan? Di situ kira-kira mungkin kalian sudah tebaklah kira-kira. Ya kan? Jadi saudara-saudara, kita akan bikin tim yang hebat. Karena kita ingin Indonesia menang. Jadi saudara-saudara, kita negara penduduk keempat terbesar di dunia. Sekarang ekonomi kita ke-16 terbesar. Kita bisa menjadi ke-5 terbesar. Kita harus punya mobil buatan Indonesia. Kita harus punya kapal-kapal buatan Indonesia. Kapal terbang buatan Indonesia. Komputer. Kita harus punya smartphone, gadget-gadget, semua buatan Indonesia. Kita harus punya Silicon Valley di Indonesia. Ini anak-anak muda, ini waktumu. Ini masa depanmu, saudara-saudara. Saya hanya ingin membuka jalan. Saya turun gunung karena lihat generasi saya nggak beres. Generasi saya nggak beres. Jadi nggak usah dicontoh. Ya, saya nanti kalau dipanggil Tuhan, saya ingin lihat Indonesia kuat, makmur, adil itu. Itu cita-cita saya. Saya karena dulu patriotik, saya dibesarkan oleh Angkatan 45. Kalian hanya dengar Soekarno-Hatta. Saya pernah digendong-gendong Bung Karno. Saya kenal Bung Hatta. Saya kenal Bung Syahrir. Saya kenal Pak Harto. Loh, kok kalian ketawa? Bener, gue kenal. Gue nggak ngaku-ngaku. Iya kan? Pak Nasution saya kenal. Jadi saya melihat cita-cita mereka. Saya merasakan harapan mereka. Insya Allah Indonesia akan cepat bangkit. Ya, kita akan menjamin perdamaian di Indonesia.
Kesejahteraan akan membuat perdamaian, perdamaian akan memungkinkan kemakmuran, saudara-saudara. Keadilan akan kita tegakkan. Saya kira itu dari saya. Tidak perlu kan slide-slide? Perlu. Ya. Karena kalian cerdas. Ya. Kalian cerdas, pengusaha. Kita minta sumbangan di sini enggak? Enggak. Enggak gengsi, kita enggak gengsi. Enggak. Tadi mau naik ada seorang guru nyerahin sumbangan di bawah. Kalau guru aja nyumbang, masa pengusahanya nggak nyumbang? Saudara Wakil Presiden, itu tugasmu pertama. Tadi saya kurang garis bawahi. Tadi kan ganteng ini terakhir kan mapan, tidak mapan saja, ya kan? Kreatif, ya, kreatif mencari duit. Nah. Coba sekarang diakui nggak bahwa aku agak pandai memilih tim? Lo setuju pilihan gue kan? Nah. Jadi saudara-saudara, demikian sambutan saya. Ya. Lo jangan nantang gue ya. Mana kopi? Aku bisa ceramah 3 jam. Lo mau 3 jam? Nanti saya dilempar sepatu. Nanti suamimu ngejar saya lagi. Aduh. Nanti di pintu belakang itu ada kotak-kotak di situ tuh. Enggak joke. Itu guyon. Boleh guyon kan? Presiden boleh guyon. Boleh. Transfer. Alhamdulillah. Enggak gini aja. Anda tahu ya, pengusaha itu, pengusaha ini sebetulnya kalau punya duit, dia selalu pura-pura nggak punya duit. Bener kan? Karena lo orang takut sama pajak. Bener kan? Nah. Kalau apa? Pelaku politik, bener nggak? Tidak punya uang, pura-pura dia punya uang. Kalau enggak ada yang mau ikut. Tapi kita enggak mau bohong, kita mengakui kita ini paket hemat. Sorry. Ya, tapi kita berjuang untuk rakyat, berjuang untuk semua. Kita pro bisnis, pro rakyat. Saya suka itu. Kenapa? Ujung tombak kebangkitan, kemakmuran ekonomi adalah para pengusaha. Saudara-saudara ini, bayangkan 1000 orang di sini. Kalau punya 100 saja karyawan, sudah berapa keluarga yang hidup? Mungkin di sini ada yang punya 5.000, 10.000. Bayangkan kalau kalian bisa hidupkan 10.000, 10 juta. Dan multiplier effect semuanya. Saudara-saudara, jadi kita butuh banyak orang kaya. Jadi saya kebetulan orang tua saya profesor ekonomi. Jadi memang banyak yang ejek Prabowo, itu enggak punya gelar ekonomi kok sok bicara ekonomi. Aku ikut seminar ekonomi paling lama di dunia ini. 30 tahun di meja makan itu kuliah.
Bagaimana kalau yang kuliah, yang beri kuliah itu orang tuamu sendiri? Bagaimana you mau minta izin berdiri pergi? Nggak bisa kan? Ya ekonomi begini. Jadi saudara-saudara, jadi walaupun tidak punya gelar resmi, tapi gini-gini ngerti-ngerti dikit lah. Jadi saudara-saudara, salah satu ajaran beliau, tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan banyak orang kaya. Pelajaran beliau kepada saya, padahal beliau memang sosialis, tapi beliau mengerti pembangunan adalah menciptakan banyak orang kaya. Kalau orang kaya banyak, karyawan hidup semua, ekonomi berputar. Kan begitu. Saya kira demikian dari saya. Ya. Ini apa itu? Kalian punya sumbangan belum jelas. Kalau antum punya amplop tebal, gue bicara lebih lanjut. Good. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian. 26 hari lagi kita menyongsong kebangkitan kembali, Indonesia menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Merdeka. 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 Saya sebagai Muslim izinkan saya mengumandangkan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Terima kasih dukungan. Kita berjuang untuk rakyat.